Cek fakta, tidak benar. Heru Budi Hartono melarang masjid mengundang ustadz yang ceramah radikal dan rentan teroris. Beredar di media sosial postingan yang mengklaim PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta masjid tidak mengundang ustadz yang ceramah radikal dan rentan teroris. Postingan itu beredar sejak beberapa waktu lalu. Salah satu akun ada yang mempostingnya di Facebook. Akan itu mengunggah artikel berjudul Heru Budi minta masjid jangan undang ustadz yang ceramah radikal rentan teroris. Akun itu membahas narasi Kadrun dan Gerombolan 212 akan menuduh Heru Budi sebagai Islamofobia. Lalu benarkah postingan yang mengklaim PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta masjid tidak mengundang ustadz yang ceramah radikal dan rentan teroris? Cek fakta tentunya menelusuri dengan menggunakan mesin pencari Google. Tentunya memasukkan kata kunci Heru Budi 1 Desember 2022 18.30 waktu Indonesia Barat. Hasilnya ada artikel yang di-tag dengan postingan. Artikel itu diunggah dan juga judulnya Urusan Warga Gusur JIS, Heru Budi Hartono serahkan ke Jack Pro. Artikel itu menampilkan tanggal dan jam tayang yang sama dengan postingan. Selain itu, foto yang digunakan juga identik dengan postingan. Kesimpulannya, postingan yang mengklaim PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta masjid tidak mengundang ustadz yang ceramah radikal dan rentan teroris, faktanya itu adalah judul artikel yang sudah disunting. Tentunya, cek fakta kita dan apakah itu benar atau tidak. Mari kita bersama-sama melawan hoax yang menyesatkan kita. Kaleidoskop 2022, 5 gebrakan Heru Budi usai gantikan Anies pimpin Jakarta. Heru Budi Hartono mendapat amanah mengemban PJ Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan yang tuntas masa jabatan pada 16 Oktober 2022 lalu. Mantan Kepala Sekretaris Presiden bikin gebrakan usai dilantik Presiden Jokowi. Heru yang notabene birokrat ulung dan banyak makan asam garam di lingkungan Pemprov DKI langsung tancap gas. Mantan Wali Kota Jakarta Utara yang dititipkan tugas dari Presiden itu menyelesaikan permasalahan prioritas seperti kemacetan transportasi dan banjir, segera berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait. Tentang yang dihadapi oleh Heru Budi cukup berat, namun dilihat dari gebrakan awal rasa-rasanya PJ Gubernur DKI itu sanggup menyelesaikannya. Berikut 5 gebrakan Heru Budi yang bisa menjadi fondasi untuk berbuat lebih banyak lagi di tahun 2023. 1. Mengaktifkan layanan pengaduan di Balai Kota DKI. Heru Budi kembali mengaktifkan layanan pengaduan masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta. Sebelumnya meja pengaduan sudah pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Jokowi dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Menurut dia, alasan meja pengaduan masyarakat meski telah ada aplikasi Jaki untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang melapor, masyarakat dipersilakan memilih layanan mana yang ingin dimanfaatkan. Ingin datang langsung yang gak apa-apa juga, lewat aplikasi silakan, itu kan pilihan. Pengaduan melalui elektronik juga bagus, ujar Heru. Dia menambahkan, aplikasi Jaki tetap digunakan selama menjabat. Kehadiran perangkat lunak itu tetap berbarengan dengan pelayanan tatap muka di Balai Kota DKI. 2. Sinergika moda transportasi umum dengan BUMN. Program ini, sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi, sinergitas dengan BUMN membuat transportasi umum di Jakarta beroperasi lebih maksimal. Transportasi publik di ibu kota yang segera disinergikan meliputi MRT, LRT, KRL, komuter lain, kereta bandara, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung. Rencana ini diungkapkan setelah Heru Budi bertemu mantan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sebagai PJ Gubernur DKI meminta arahan dan mensinergikan apa yang bisa kami lakukan untuk publik. Pemprov DKI ingin mempercepat transportasi umum dan sudah ada tahapan-tahapannya, kata Heru Budi. Menyikapi ini, menurut Erick, selama ini transportasi umum di Jakarta belum berjalan maksimal karena belum ada upaya bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah. LRT, MRT, KRL, kereta umum, dan kereta bandara nantinya akan menjadi satu kesatuan. Kita memang sinkronisasikan
Semua yang sudah dibangun sekarang akan jadi satu kesatuan supaya sistemnya sama, kata Erik. 3. Mengendalikan banjir. Banjir menjadi masalah utama di Jakarta. Siapapun pemimpinnya, di tangan Heru Budi dia berkomitmen mengatasi persoalan tersebut dengan menjalankan sejumlah strategi pengendalian banjir. Berbagai program dikerjakan mulai dari pembangunan infrastruktur hingga memperkuat pompa penyedot air. Selain itu, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional kemudian menangani normalisasi Sungai Ciliwung untuk menanggulangi masalah banjir. 4. Cek kelengkapan penanganan banjir. Selain strategi pengendalian banjir, Heru Budi belusukan ke setiap wilayah untuk mengecek kelengkapan dan menghadapi musim hujan dan mencegah banjir. Dia memeriksa perlengkapan seperti pompa rumah dan mobil pompa portable. Heru juga menginstruksikan lurah dan camat sebagai garda terdepan dalam penanganan banjir. Kemudian mengingatkan segala peralatan dari Dinas DA disiap untuk memperkuat koordinasi petugas di lapangan. 5. Rombak pejabat. Heru Budi merombak sejumlah pejabat demi penyangan sekaligus mendukung percepatan program kerjanya. Dia mengganti Direksi MRT Jakarta, Direksi Jakarta Propertindo, hingga Sekda DKI Jakarta Marullah Matali. Heru Budi mengganti Dirut PT Mas Rapid Transit Jakarta M. Apria dengan Tohiyat. Sebelumnya Tohiyat merupakan Dirut PT Moda Integritas Transportasi Jabodetabek. Saudara Tohiyat yang memiliki pengalaman dalam bidang corporate financing diharapkan dapat memperkuat proses koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Bappenas dan juga Kementerian Keuangan serta para stakeholders PT MRT Jakarta dalam upaya pemenuhan pendanaan, ujar PLT Kepala BP BUMD DKI Jakarta, Fitria Rahadiani. Penyegaran juga dilakukan pada jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta dengan menempatkan ex-Dirut MRT Jakarta, William B. Sabandar menjabat komisaris, lalu Dodit Pujianarko sebagai komisaris utama dan Bambang Kristayanto sebagai komisaris. BUMD lainnya yang dirombak yakni PT Cekpro. Heru Budi menunjuk Iwan Takwin sebagai direktur utama PT Cekpro yang baru menggantikan Widi Atmojo. Diketahui Iwan pernah menjadi project director dalam Jakarta International Stadium. Pergantian pejabat penting juga dilakukan terhadap Sekda DKI Marullah Matali. Dia digeser menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Posisi penjabat Sekda DKI diserahkan kepada Uus Kuswanto yang sebelumnya menjadi asisten kesejahteraan rakyat DKI.